Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah penyuluhan pertanian dengan pokok bahasan peran generasi milenial dalam sektor pertanian. Kelompok 1 terdiri dari 9 anggota, yang masing-masing anggota telah mendapat bagiannya masing-masing. Anggota kelompok 1 diantaranya adalah: yang pertama, Siti Nur Hamidah dengan 3 digit terakhir NIM 010, Eben Jaya Sitinja dengan 3 digit terakhir NIM 013, Musdalifatul Finani dengan 3 digit terakhir NIM 028, Desta Maharensi dengan 3 digit terakhir NIM 013, Amin Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 056, Elo Intan Restalina dengan 3 digit terakhir NIM 065, Amara Cindra Dewi Anton Putri dengan 3 digit terakhir NIM 083, Nabila Khodrunada dengan 3 digit terakhir NIM 101, dan Adinda Robiatul Adawiyah dengan 3 digit terakhir NIM 111. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan kelompok 1 mengenai peran generasi milenial dalam sektor pertanian di era COVID-19 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan tentang pertanian milenial dari kelas Agribisnis. Peran generasi milenial atau petani milenial dalam sektor pertanian di era COVID-19. Generasi milenial sekarang memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian pada era pandemi COVID-19 seperti sekarang. Peluang tersebut setidaknya dapat dilihat dari fakta bahwa mayoritas generasi milenial memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Secara usia tergolong usia yang produktif, yang masih prima, dan memiliki akses terhadap teknologi, terutama teknologi informasi yang sangat baik. Selain itu, kebijakan pemerintah yang turut mendukung tumbuh dan berkembangnya petani milenial ini, serta perubahan perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini, dapat meningkatkan peran generasi muda di sektor pertanian ini pada era COVID-19 sangat berkembang. Peran yang dapat dilakukan generasi milenial pada sektor pertanian di tengah ancaman pandemi COVID-19. Perannya itu ada 3. Yang pertama, pengembangan pertanian presisi dari hulu hingga hilir. Itu seperti dimulai dari petani milenialnya dulu ya. Jadi dari masing-masing individu, mereka itu harus sadar dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan tersebut. Setelah itu dapat diakses melalui hulu ya hingga hilir. Lalu yang kedua yaitu pengembangan agri-food e-commerce. E-commerce kan sekarang pada era global seperti sekarang ini, e-commerce sangat dibutuhkan pada masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan korporasi petani pada kawasan petani. Petani milenial mempunyai peranan yang penting untuk saat ini, karena untuk melanjutkan pembangunan di sektor pertanian ini dibutuhkan dukungan dari sumber daya manusia pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Faktor pengungkit produktivitas adalah inovasi teknologi dari sarana prasarana pertanian, serta kebijakan peraturan perundangan termasuk local wisdom yang masing-masing kontribusinya sekitar 25%. Yang utama adalah bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mengimplementasikan inovasi sarana prasarana dengan baik dan benar, serta mampu mengusulkan kebijakan peraturan perundangan yang mendukung pertanian. Jurnal pertama, persepsi kaum muda terhadap pekerjaan di sektor pertanian di desa Ujung Bulu, Kecamatan Jembiang, Kabupaten Jinepunto. Kaum
generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekaumudaan Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan bahwa kaum muda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kaum muda adalah manusia yang berusia 16 sampai 30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Definisi tentang kaum muda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia, sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel, di mana kaum muda atau generasi muda mereka memiliki semangat pembaruan dan progresif. Adapun permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian yaitu yang pertama, semakin meningkatnya RTP sementara lahan pertanian relatif tetap atau bahkan menurun akibat adanya konversi lahan ke non-pertanian. Untuk yang kedua yaitu tenaga kerja pertanian didominasi oleh tenaga kerja usia tua serta tenaga kerja muda dan berpendidikan tinggi itu sangat enggan dalam bekerja di sektor pertanian. Untuk yang ketiga, kecenderungan penurunan penggunaan berbagai input produksi atau pupuk dan pestisida itu disebabkan oleh daya beli dan daya nilai tukar petani itu semakin menurun. Untuk yang keempat, produktivitas tenaga kerja pertanian itu relatif rendah dibandingkan sektor non-pertanian, mengakibatkan pendapatan rumah tangga petani itu juga rendah. Yang kelima, peranan sektor pertanian pada PDB itu semakin menurun, namun tidak diikuti dengan menurunnya penyerapan tenaga pekerjaan. Untuk yang keenam, upaya-upaya peningkatan produksi itu masih menghadapi berbagai kendala. Selanjutnya yakni beberapa faktor persepsi kaum muda desa terhadap sektor pertanian. Yang pertama, sektor internal, yaitu terkait dengan karakteristik pribadi dari perilaku persepsi individu itu sendiri. Nah, dalam hal ini, kaum muda desa memiliki karakteristik yang mempengaruhi persepsinya sendiri terhadap pekerjaan di sektor pertanian, yaitu dilihat dari tingkat pendidikan, pengalaman yang diserahkan kaum muda, dan jenis kelamin. Yang kedua, yakni faktor eksternal yang terkait dengan situasi, yaitu di mana unsur lingkungan sekitarnya bisa mempengaruhi persepsi. Dalam hal ini, persepsi kaum muda desa diduga dipengaruhi melalui sosialisasi pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga dan teman-teman sebayanya, maupun melalui situasi perekonomian keluarga yang diwakili oleh status pemilikan lahan orang tua kaum muda tersebut. Nah, jurnal yang kedua yakni tentang viral cerita tentang program petani milenial Jawa Barat. Apa itu petani milenial? Petani milenial mempunyai peran yang penting untuk saat ini. Karena untuk melanjutkan pembangunan di sektor pertanian dibutuhkan dukungan dari sumber daya manusia petani yang maju, mandiri, serta modern. Begitu pula petani milenial versi Jawa Barat, Bapak Gubernur sudah menggemborkan informasi bahwa akan menerima 5.000 petani milenial di Jawa Barat. Banyak hal yang menarik dan menjadi pusat perhatian kaum milenial sehingga banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan di medsos, terutama di IG-nya. Lalu bertanya lagi pada milenial, mengapa Provinsi Jawa Barat meluncurkan program petani milenial? Jawabannya sangat pas dan tepat untuk kaum milenial. Tujuan program petani milenial. Pertama, sebagai bagian dari upaya perekonomian masyarakat yang berdampak oleh pandemi COVID-19. Yang kedua, sebagai salah satu upaya untuk memajukan budaya pertanian di Jawa Barat. Yang ketiga, untuk meningkatkan produksi pangan, hortikultura, dan peternakan. Yang keempat, upaya penanggulangi pengangguran
dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang kelima, menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan di bidang usaha pertanian di kalangan milenial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generasi milenial. Nah, generasi milenial ini merupakan generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan tahun 2000, yang merupakan generasi yang sangat mahir dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kemampuan menguasai teknologi dan dukungan sarana yang ada, generasi ini memiliki banyak peluang dibanding generasi sebelumnya. Untuk karakteristiknya sendiri, karakteristik generasi milenial yang tumbuh bersamaan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi ternyata berbeda dengan karakteristik generasi sebelumnya, menyimpulkan karakteristik generasi milenial khususnya pada aspek pekerjaan. Selanjutnya adalah karakteristik generasi milenial pada aspek pekerjaan. Yang pertama, bagi generasi milenial, bekerja bukan hanya untuk sekedar menerima gaji, tetapi juga untuk mengejar tujuan dan cita-cita. Kedua, generasi milenial tidak terlalu mengejar kepuasan kerja, namun lebih kepada perkembangan diri di dalam pekerjaan tersebut, seperti mempelajari hal baru, skill baru, sudut baru, mengenal lebih banyak orang, mengambil kesempatan untuk berkembang, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak suka diperintah atau dikontrol oleh atasan. Yang keempat, tidak menginginkan review tahunan, namun menginginkan ongoing conversation. Yang kelima, tidak terpikir untuk memperbaiki kekurangannya, namun lebih memilih untuk mengembangkan kelebihannya. Yang terakhir, pekerjaan bukan hanya sekedar bekerja, namun adalah bagian dari hidup mereka. Kemudian ada isu dan atau permasalahan generasi milenial. Generasi milenial yang menganggur umumnya tidak mau bekerja di sektor pertanian dengan alasan bahwa lapangan pekerjaan yang sesuai dengan karakter milenial di bidang pertanian belum berkembang dan tersosialisasi dengan baik. Di samping itu, ketersediaan teknologi alat dan mesin pertanian serta teknologi informasi pendukung belum tersedia secara luas. Peluang keterlibatan petani milenial untuk pertanian Indonesia. Peluang keterlibatan generasi muda sebenarnya cukup besar mengingatkan Indonesia mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 yang didirikan. Dominannya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan non-produktif. Lebih dari itu, penduduk usia juga produktif juga didominasi oleh kaum milenial yang mulai banyak terlibat dalam pemasaran produk pertanian secara online. Peluang generasi milenial sebagai motor penggeraknya, pertanian yang berbasis teknologi modern akan berhasil dan berkelanjutan jika digerakkan oleh generasi yang mampu mengoperasikannya. Karena tidak hanya membutuhkan kapasitas individual, namun juga kemampuan kolektif komunitas dalam jejaring tersendiri. Peran petani milenial dalam pengembangan pertanian presisi. Pengembangan pertanian presisi membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi seperti peralatan elektronik dan jaringan informasi online, di mana sebagian besar didapatkan pada generasi milenial. Pertanian milenial merupakan generasi yang sangat mahir dalam teknologi informasi dan komunikasi dengan kemampuan menguasai teknologi dan dukungan sarana yang ada. Generasi ini memiliki banyak peluang dibanding generasi sebelumnya.